Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang insya Allah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, orang-orang yang senantiasa berjuang untuk mendapatkan surga, yaitu surganya Allah, surga Firdaus, gitu, surga yang paling tengah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, orang yang senantiasa menjaga akhlak, orang yang senantiasa selalu menebarkan kebaikan, orang-orang yang senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan seseorang, yaitu sebagai seorang muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, kedua kalinya salawat dan iring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Robi kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sahabatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini akan sedikit berceramah tentang keutamaan membaca Al-Quran itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu keutamaan membaca Al-Quran? Keutamaan membaca Al-Quran ini salah satu kegiatan yang asing. Al-Quran merupakan pedoman bagi seorang muslim yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kita seorang muslim dan muslimat seluruh Indonesia, itu adalah pedoman kita. Itu adalah kitab kita, gitu ya. Kitab kita yang ada di dunia, yang ada di negara kita, di seluruh dunia, yaitu adalah kitab Al-Quran. Dan itu wajib kita sebagai seorang muslim membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk dalam ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Tak heran keutamaan membaca Al-Quran bisa dikategorikan secara umum maupun khusus. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita seorang muslim, kita wajib, gitu ya, wajib menerapkan atau menghususkan setiap agenda kita, setiap kita mau kemanapun, kita harus ada pedoman. Yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim jangan sampai lupa kita membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, gitu. Walaupun kita mau pergi ke Jakarta, kita mau beraktivitas dunia maupun akhirat, tapi kita jangan sampai tinggalkan membaca Al-Quran itu, walaupun satu ayat. Itu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lebih, ya, kita dapat selembar, alhamdulillah, itu yang luar biasa yang Allah sukai. Terus kita dapat 2 lembar, nah itu yang Allah sukai kepada hamba-hambanya, gitu, yang senantiasa memperbaiki diri, yang senantiasa membaca Al-Quran itu. Apalagi bisa ditambah 3 lembar, masya Allah kan, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar,
9 lembar, 10 lembar, dan seterusnya sampai 1 juz. Alhamdulillah. Nah, itu yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan membaca Al-Qur'an biar kita senantiasa selalu lancar membaca Al-Qur'annya, walaupun itu berbata-bata ya. Karena kata Allah, walaupun kita berbata-bata, itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau misalnya kita dapat 2 juz, 3 juz, kita harus bisa mengimplementasikan gitu. Setiap aktivitas kita, target kita lah. Contohnya teman-teman buat jadwal gitu. Contohnya kayak jadwal mata kuliah. Kan setiap hari Senin kan ada pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan hal sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus ada mengimplementasikan gitu, menjadwalkan waktu khusus buat Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran ini jadikan teman gitu, teman hidup semati, masya Allah. Jadi setiap dia kemana-mana temannya Al-Quran gitu. Dia mau pergi silaturahmi ke teman, silaturahmi ke wadek, ke masjid. Nah, itu Al-Quran yang dipegang sama beliau. Walaupun beliau beraktivitas ke negara gitu. Nah, itu. Jadi kita harus selalu menerapkan Al-Quran, selalu menghususkan gitu. Al-Quran menjadwalkan satu hari, contohnya satu hari 1 juz. Nah, masya Allah kan. Terus untuk 2 hari 3 juz, 4 hari 5 juz. Masya Allah, luar biasa banget gitu. Jadi kita bisa berhubungan dengan Al-Quran gitu, biar kita terbiasa membaca Al-Quran, biar kita tidak terbata-bata gitu. Nah, kalau misalnya kita udah membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam makhrajul hurufnya gitu, masya Allah, kita bisa diundang gitu ya untuk mengajar TPA, mengajar tahfiz Quran, mengajar bapak-bapak yang bisa dikatakan itu mungkin belum bisa gitu membaca Al-Quran. Nah, jadi anak mewajibkan gitu buat teman-teman yang hari ini, yang pemuda yang ada di Indonesia, selalu membaca Al-Quran, biar nanti kita tidak kaget gitu, biar kita nanti tidak kaget pas kita udah tua gitu. Nah, itu apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan gitu, bulan suci di antara bulan-bulan lainnya. Nah, ini kalau bisa kita menyambut dengan senantiasa memperkebiri, senantiasa ikhlas, senantiasa mewujudkan cita-cita kita di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini sangat penuh berkah gitu, sangat dilipat gandakan setiap agenda, setiap kegiatan kita. Kita berinfak, kita dilipat gandakan, kita berbuat baik, kita berkata baik, itu akan dilipat gandakan. Apalagi di bulan puasa kita mengasih bukaan gitu ya, bukaan buat teman kita yang puasa, masya Allah, itu sangat luar biasa gitu. Sama Allah dilipat gandakan itu, masya Allah. Walaupun contohnya kita sakit ya, kita lagi sakit, kita tidak puasa, terus teman kita puasa, posisinya bulan Ramadan. Nah, jadi kita lagi sakit yang kita ngasih ke teman yang puasa, masya Allah. Jadi pahalanya tuh seperti orang yang berpuasa gitu, masya Allah, luar biasa. Itulah kita seorang muslim harus selalu beristiqomah, selalu memperbaiki diri. Mungkin ada beberapa poin yang ana sampaikan gitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memperoleh kesempurnaan pahala itu. Nah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniangan yang tidak akan merugikan Allah. Nah, jadi sangat luar biasa gitu ya, memperoleh kesempurnaan pahala. Nah, jadi kita membaca Al-Quran tuh bukan kita tidak dapat apa-apa, justru nanti di akhirat nanti kita yang akan menolong kita, yaitu kitab Al-Quran, yaitu
Al-Quran sendiri gitu. Nah itu, apalagi kita seorang anak ya, seorang anak dari ibu, dari orang tua itu, khususnya Umi Abi. Nah itu jadi yang bisa menolong Umi Abi nanti yaitu anak yang soleh dan soleha. Nah, anak yang habis Quran. Jadi nanti di surga nanti dikasih mahkota buat orang tuanya dari anaknya yang dulu habis Quran, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah surga yang Allah berikan kepada orang yang habis Quran 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Untuk selanjutnya, syafaat bagi pembaca Al-Quran dari Abu Umayyah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat yang membacanya. Masya Allah, hadis riwayat Muslim. Nah ini yang tadi Anda sampaikan dari awal tadi ya, karena Al-Quran ini adalah yang akan memberikan syafaat gitu, menolong kita di surga nanti gitu. Kalau misalnya kita masuk ke surga, ya Allah, Al-Quran itu nanti bilang, ya Allah, dulu beliau ini suka membaca Al-Quran bersama saya. Kemana-mana beliau suka ngasih Al-Quran, suka membaca Al-Quran kemanapun dia berada itu, di keadaan panas, dingin, hujan, dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya itu ada poin yang pertama itu mendapatkan pahala yang berlipat. Bahkan orang yang berbata-bata gitu membaca Al-Quran sekalipun, justru beliau mendapatkan 2 kebaikan gitu, yaitu pahala membaca dan pahala usahanya dalam membaca Al-Quran. Jadi kebanyakan ya teman-teman kita yang hari ini, yang teknologi yang sangat canggih tuh, sangat sedih sekali gitu ya. Lihat teman-teman kesehariannya tuh dia main game online, PUBG, Mobile Legends, dan itu kalau menurut anak pribadi itu sangat sayang sekali gitu. Kita sebagai seorang pemuda gitu, sebagai seorang penerus bangsa. Nah, kalau bisa itu kita tuh selalu membaca Al-Quran gitu di kalangan pemuda. Ya, kalau bisa buanglah jauh-jauh rasa Mobile Legends, PUBG, karena itu ya tidak akan menolong kita gitu di akhirat. Karena yang bisa menolong tuh yaitu ayat Al-Quran, kitab Al-Quran. Untuk poin yang kedua itu ada menjadi penawar penyakit fisik dan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Nah, jadi ini menjadi penawar penyakit fisik dan hati. Nah, jadi ini kalau misalnya kita sakit hati, diputusin misalnya kan, apalagi kan sekarang zamannya zaman ABG ya, kalau bisa dikatakan tuh, kalau kita nggak pacaran tuh kayak mana gitu. Nah, karena kalau menurut anak itu pacaran tuh apalah, nggak ada efek baiknya, yang ada efek maksiatnya gitu. Nah, kalau bisa jauh-jauh lah dari kata pacaran. Apalagi kita sebagai pemuda, kita penerus bangsa gitu, penerus bangsa yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita diputusin sama pacar kita, terus kita nangis, terus kita bunuh diri, dan ada itu pernah dengar tahun berapa itu, kalau misalnya dia diputusin, dia bunuh diri gitu, dia jatuh dari loteng ya, kalau nggak salah dulu tahun berapa gitu, dulu dia jatuh karena dia diputusin, terus dia mati kan dulu. Inilah, semoga dia
husnul khotimah, kita doakan ya. Nah, kalau misalnya kita diputusin tuh, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita ambil Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan menerapkan isi Al-Qurannya. Nah, itu sangat luar biasa gitu, Masya Allah banget gitu. Nah, itu yang dicintai oleh Allah kepada hambanya gitu, luar biasa sekali gitu. Jangan sampai kita kalau misalnya putusin, kita ya udah, saya ngambek sama orang tua, saya ngambek sama temen. Nah, itu apa itu kan, katanya pemuda, katanya penerus bangsa itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada tidak akan sesat dan celaka. Orang-orang yang membiasakan rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Hal ini menjadi salah satu manfaat membaca Al-Quran di rumah yang sangat penting. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga itu ada tidak akan sesat dan tidak celaka. Nah, karena keutamaan kita membaca Al-Quran itu tidak bisa jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh dari hal kata tidak akan sesat dan celaka. Misalnya kita ngaji Al-Quran, kita ngaji, kita habis ngaji kita kan insya Allah kita berpergian kan ke Jakarta, kita berpergian beli makanan gitu buat makan. Insya Allah kalau kita udah mendekatkan diri kepada Allah, udah sholat duha, udah plus poin yang hal-hal positif lah, plus poin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran. Nah, selain membaca Al-Quran, kita harus meningkatkan keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu mengimplementasikan setiap apa yang Allah anjurkan kepada kita sebagai seorang muslim itu. Selalu sholat 5 waktu, apalagi kita sebagai pemuda gitu ya, sebagai ikhwatibillah gitu, sebagai ikhwan, itu wajib gitu ya, kita wajib ke masjid gitu untuk sholat berjamaah dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang memberikan Al-Quran dan mengamalkan kandungannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak itu. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang ketiga itu ada rumah menjadi bercahaya gitu ya. Itu untuk poin yang keempat. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat membaca Al-Quran di rumah diumpamakan seperti manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak membaca Al-Quran, itu seperti rumah tuh kayak mati itu. Rumah tuh kayak kosong, rumah tuh kayak nggak ada orangnya gitu, nggak ada penghuninya, nggak ada penghuni manusianya gitu. Jadi kosong gitu, nggak ada suara azan, nggak ada suara membaca Al-Quran. Jadi ya sangat sayang sekali gitu kalau misalnya di rumah kita diadakan karaokean, diadakan musik-musikan dengan orang-orang yang ya bisa dikatakan dia bermaksiat gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita membaca Al-Quran kan, kita kumpulin teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di teman-teman kita, mungkin alumni atau mungkin teman-teman kebanyakan sekarang lagi kuliah kan. Nah, boleh tuh teman-teman ajak teman-temannya kan untuk kumpul, untuk kita membaca Al-Quran, yaitu setiap hari Jumat kan. Keutamaan setiap hari Jumat itu kan membaca surat Al-Kahfi kan. Nah, itu Masya Allah banget gitu. Nah, kita jangan sampai rumah kita kosong gitu ya. Rumah kita nggak ada suara-suara
ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau bisa kita diisi dengan hal-hal positif seperti ngaji, seperti ngajar TPA kan, teman-teman kan bisalah gitu ya. Insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk poin yang kelima itu ada mengusir setan dari rumah. Di antara manfaat membaca Al-Quran di rumah adalah untuk mengusir setan, musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat At-Tathir ayat 6. Nah, jadi keutamaan kita membaca Al-Quran itu ada, kita bisa mengusir setan dari rumah. Kita bisa dijauhi oleh setan, karena ya setan takut gitu kepada kita kan, karena kita membaca Al-Quran gitu. Setiap kita mau ke silaturahmi ke teman, mau main ke lapangan, apa mau main ke kampus kan, apa mau kuliah. Nah, dia selalu menerapkan, dia selalu mengimplementasikan gitu ayat-ayat Al-Quran. Contohnya kita mau naik motor. Kita naik motor 5 menit. Terus kita baca Al-Quran 5 menit. Terus motor jegreng, kita masuk motor, bismillah, sambil naik motor udah maju, kita baca Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Masya Allah, ini baru 50 detik ya kurang lebih. Apalagi 5 menit. Itu 50 detik kita udah banyak, kita udah dapat ayat lebih dari 10, lebih dari 25-an lah. Itu Masya Allah banget gitu. Apalagi itu di hari bulan Ramadan gitu. Masya Allah, pasti Allah dilipat gandakan gitu. Nah, selain itu kita seterusnya baca. Selanjutnya ke ayat Al-Baqarah kan. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Nah, seterusnya setiap kita nyampe kampus 5 menit kita dapat setengah juz kan, Masya Allah. Kita bisa dikatakan itu sebagai murojaah kan, karena kita punya hafalan, karena kita sambil naik motor kita sambil murojaah gitu, biar kita selalu ingat dengan hafalan kita itu. Untuk poin yang keenam itu ada manfaat membaca Al-Quran di rumah lainnya itu. Manfaat membaca Al-Quran di rumah secara rutin memiliki berbagai keistimewaan gitu. Sebagaimana dikutip Syahid Muhammad bin Ali bin Maliki dalam kitabnya Abwabul Fazal Darul Kutub Almiyah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat istimewanya membaca Al-Quran itu, membaca keutamaan Al-Quran. Itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Masya Allah. Untuk poin yang pertama itu contoh-contohnya, yaitu mereka diakui sebagai keluarga Allah, ahlullah,
dan orang keistimewaannya yang terpilih. Nah, ini yang kata Allah, barang siapa yang membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, menerapkannya, maka sama Allah akan dipilih gitu ya. Akan dipilih salah satu keistimewaan yang di kelak nanti gitu, di surga Firdaus, surga paling tengah. Tuh, masalah. Semoga kita bisa ketemu ya bareng-bareng di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Untuk poin yang selanjutnya, orang yang mahir membaca Al-Quran ditetapkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan menurut Al-Kutub sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari. Yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus gitu. Tidak perlu mengulang-ulang. Nah, masalah banget gitu ya. Kata Allah untuk kata Allah yang diambil gitu ya. Yang Allah cintai itu, yang Allah dipilih itu barang siapa orang yang membaca Al-Qur'annya benar gitu, dalam hafalan, dalam tajwidnya, maka itu yang Allah pilih gitu. Kalau misalnya di sini masih ada yang terbata-bata, kita selalu belajar, kita selalu berintrospeksi diri gitu. Bagaimana kita harus bisa gitu. Bagaimana kita selalu berjuang, selalu usaha gitu. Masa teman kita, contohnya teman kita udah hafalannya banyak, tajwidnya bagus, mahir, bisa mengamalkan, terus teman yang satunya masih berbata-bata, hafalannya belum ada. Nah, bagaimana teman yang satunya ini bisa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Fastabiqul khairat. Itu kita harus selalu memperbaiki diri. Kita harus belajar bagaimana kita harus bisa mencapai cita-cita kita sebagai hafiz Al-Quran gitu, sebagai penghafal Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya itu, Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, jadi kata Allah, siapapun yang membaca Al-Quran itu adalah hidangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disiapkan gitu untuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Ana berharap kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, seluruh kalangan muda, kalangan tua, kalangan dewasa, kalangan adik-adik, nenek-nenek, dan hal sebagainya gitu ya. Kita harus selalu meningkatkan membaca Al-Quran. Kita jangan sampai lupa sama Al-Quran itu, karena yang nanti bisa menolong kita yaitu Al-Quran itu. Untuk selanjutnya itu, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat penghuni rumah, akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas gitu. Jadi keutamaan membaca Al-Quran itu, kata Allah itu, rumah kita tuh akan luas, rumah kita tuh adem, rumah kita tuh selalu senyum, selalu wangi gitu. Karena di lingkungan itu ada malaikat itu, di kiri kanan, di seluruh penjuru rumah kita ini, di atas, samping, kanan, kiri itu ada malaikat gitu yang selalu melihat kita, selalu melindungi kita. Nah, untuk selanjutnya itu, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk langit. Nah, jadi kalau misalnya ada membaca Al-Quran di rumah, contohnya ya, di rumah atau di masjid, nah itu akan menyinari seluruh penduduk yang ada di langit.
yang ada di langit sana. Nah, jadi itu masalah banget gitu ya, keutamaan membaca Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya itu, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini masalah banget ya, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, sangat luar biasa gitu, kita membaca Al-Quran, kita dapat gitu hal-hal positif, dapat pahala-pahala gitu. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran. Nah, Ana ada kutipan sedikit ya dari Ustadz Ana gitu ya. Kata Ustadz Ana tuh gini, kalau misalnya kita nggak banyak ide gitu, kalau misalnya kita susah ide, susah belajar, maka kita harus membaca Al-Quran. Nah, kenapa membaca Al-Quran? Karena setelah kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, nah, datanglah ide-ide kita, datanglah soal-soal kita tuh langsung keluar gitu. Masya Allah banget itu. Nah, itu salah satu yang anak kutip dari Ustadz Ana gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu, dengan membaca Al-Quran, orang yang akan menjadi baik. Nah, dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Nah, Masya Allah banget ya. Dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Nah, kita sudah baik, insya Allah kita akan menjadi lebih baik gitu. Mungkin di sini orang yang dulu bisa dikatakan dulu jauh dari Al-Quran gitu. Nah, beliau selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran. Nah, itu akan menjadi lebih baik gitu. Dengan Al-Quran, orang menjadi baik gitu. Misalnya ada teman kita yang berantem, satu namanya Agus, nah satu yang namanya Sahril. Jadi di antara Sahril sama Agus ini berantem, dia kan berantem. Terus datanglah saya gitu, saya Lukman gitu ya, saya datang sama Agus sama Sahril. Saya bertanya, kenapa Agus sama Sahril berantem? Mending kita ngaji bareng gitu di rumah atau di masjid gitu ya. Nah, itu salah satu keutamaan membaca Al-Quran, menjadi orang menjadi baik. Nah, yang tadi mau berantem Agus sama Sahril nggak jadi karena datang saya gitu ya, mengajak berbuat baik, ngaji bareng di masjid gitu ya. Ini Masya Allah banget, luar biasa gitu keutamaan membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya itu ada, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Nah, ini poin yang luar biasa gitu, membaca ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya itu, membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membaca maupun keduanya, ataupun kedua orang tuanya. Tuh, kita membaca Al-Quran itu bermanfaat gitu bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Salah satunya kita harus bisa menerapkan, mengajak teman-teman kita menjadi yang lebih baik itu. Terus selanjutnya itu, pembaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat. Nah, di suatu hari kiamat nanti ya, semua akan mati, terus semua akan dihidupkan. Kalau misalnya kita di dunia ini selalu membaca Al-Quran, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di hari kiamat itu kita tidak terjadi kaget gitu, tidak terjadi kegentingan. Kenapa? Karena kita di dunia selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kita selalu membaca Al-Quran gitu. Ini Masya Allah banget ya. Untuk yang selanjutnya gitu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahlinya, orang yang terbiasa membacanya. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka itu akan dipertolong gitu di akhirat kelak nanti gitu ya. Untuk yang selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, derajatnya akan selalu naik di tempat-tempat yang di atas. Nah, ini Masya Allah banget gitu. Orang yang membaca Al-Quran itu akan ditempatkan di atas dari orang-orang yang bisa dikatakan
membaca Al-Qur'annya sedikit. Nah, kita jadi di atas gitu. Kita diibaratkan kita surga Firdaus, surga paling tengah, surga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'an untuk selanjutnya itu membaca Al-Qur'an bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Nah, ini keutamaan membaca Al-Qur'an itu akan meniupkan gitu aroma-aroma bau minyak kasturi gitu ya. Nah, ataupun pendengar yang teman-teman kita selalu suka gitu. Kalau misalnya kita mau bertemu dengan teman kita, nah itu teman kita tuh sangat nyaman gitu kedatangan kita karena kita harum, karena kita rapi, karena kita wangi gitu. Ini. Jadi walaupun kita ngomong Bismillah, Assalamualaikum, nah itu kita jawab Waalaikumsalam. Nah, orang yang Assalamualaikum nih merasa wangi gitu dalam berbicaranya itu. Masya Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat. Khairul kalam, Ana akhiri, mohon maaf kebenaran datangnya dari kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari Ana pribadi. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.